Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bengkel Excel. Hari ini kita akan bahas bagaimana cara membuat struktur organisasi pada Google Spreadsheet. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke Sobat Excel, di sini kita akan membuat struktur organisasi yang nantinya bisa terupdate otomatis jika nanti jabatan atau posisinya berubah. Nah, Sobat Excel, di sini kita coba dulu menulis kata kuncinya ya, Sobat Excel. Nah, di sini kita akan menuliskan untuk bagian yang pertama adalah report ya, Sobat Excel. Jadi di sini saya ketikkan report. Nah, selanjutnya untuk kategori yang kedua, di sini saya akan menuliskan manager. Artinya di sini nanti adalah pimpinan. Nah, di report yang pertama di sini kita akan coba tulis kategori untuk namanya. Di sini saya tuliskan Benny Sanjaya. Nah, Benny Sanjaya ini posisinya adalah General Manager atau GM. Nah, dalam perusahaan tersebut terdapat beberapa jabatan lagi atau posisi. Nah, di sini saya contohkan, di sini posisi yang pertama adalah posisi dari keuangan, yang kedua adalah SDM, yang ketiga adalah bisnis. Nah, pada manajer di sini kita harus memberikan posisi tersebut yang pertama ya, Sobat Excel. Karena perusahaan tersebut dipimpin oleh Benny Sanjaya dengan GM, maka nanti di bidang keuangan SDM itu atasannya adalah Benny Sanjaya semua. Jadi untuk bagian manajer di sini saya akan ketikkan yaitu nama Benny Sanjaya. Nah, di sini saya copy dan pastekan seperti ini Sobat Excel. Selanjutnya di sini kita akan coba buat dulu bagannya nanti agar Sobat Excel lebih paham. Jadi ketika kita tambah posisi atau nama nanti akan otomatis terupdate pada bagan atau struktur organisasinya. Nah, di sini saya akan blok dulu untuk datanya ya Sobat Excel. Di sini ngebloknya adalah keseluruhan data nanti yang kira-kira ada posisinya. Jadi di sini saya akan blok mulai dari sel dari A2 itu sampai dengan B20. Jadi hasilnya seperti ini Sobat Excel. Setelah itu kita masuk di bagian sisipan atau insert. Pilih yang namanya diagram. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini Sobat Excel. Nah, pada sisipan di sini itu kita bisa pilih yang namanya diagram kolom. Itu kita drag ke bawah. Nah, di sini kita pilih yang namanya diagram organisasi. Itu bisa kita klik saja. Nah, di sini hasilnya akan muncul seperti ini ya Sobat Excel. Untuk bagian yang kiri adalah manager report dan yang bagian kanan adalah general sekaligus nanti bagannya. Nah, di sini kita mau buat jadi satu bagan satu dan bagan dua nanti jadi satu. Caranya di sini klik saja yang bagian gunakan baris 2 sebagai header. Jadi untuk bagian manager dan report itu nanti akan sebagai menjadi header. Nah, di sini saya centang, itu kita klik, maka hasilnya akan seperti ini Sobat Excel. Jadi dijadikan satu seperti ini dengan ketentuan General Manager itu di atas dan GM-nya itu adalah Benny Sanjaya yang mengepalai dari bidang keuangan, SDM dan bisnis. Di sini kan ada yang namanya bagian keuangan. Nah, dari bagian keuangan di sini itu yang menjabat siapa? Nah, di sini saya akan tuliskan terlebih dahulu untuk bagian dari keuangan. Jadi untuk posisi di kolom B itu akan diisi yaitu keuangan sama yang di atas tadi bahwa Benny Sanjaya adalah General Manager kan Sobat Excel. Nah, selanjutnya di bagian kolom kedua di sini di sebelahnya atau bagian report itu kita isi namanya. Jadi coba kita isi di sini namanya adalah Risa Purnama. Jadi di sini akan muncul di bawahnya. Jadi keuangan itu anggotanya atau person in charge-nya atau orang yang bertanggung jawab itu adalah Risa Purnama. Nah, Sobat Excel juga bisa tambahkan lagi di bagian nanti SDM. Nah, di sini juga bisa kita tambahkan orangnya, nama orang. Di sini saya pilih yaitu Ricky Liu. Kita enter pun langsung hasilnya seperti ini Sobat Excel. Jadi untuk bagian dari manajer atau pimpinan atau yang mengepalai nanti itu di bagian kolom B. Nah, di sini contohnya kita SDM ada 2. Jadi saya coba tambahkan SDM lagi. Untuk yang memegang jabatannya di sini saya tambahkan Ian Newton. Jadi di sini akan muncul untuk bagian SDM ada 2 orang. Nah, untuk di bagian bisnis dan marketing caranya juga sama ya Sobat Excel. Jadi di sini kita ketikkan dulu nama atau jabatannya saja, asalkan nanti posisi untuk jabatan di sini tetap berada di posisi kolom B. Nah, di sini kita bisa tambahkan bagian dari bisnis dan marketing. Di sini kita bisa ketikkan saja. Nah, Sobat Excel, untuk bisnis dan marketing kita juga bisa menempatkan posisi yang dipegang siapa.
Silakan Sobat Excel nanti isi berdasarkan kebutuhan Sobat Excel. Nah, di sini di bisnis marketing saya isi dengan Sarafong. Di sini akan muncul, coba kita tambahkan di sini Adilham. Nah, kalau kita ketikkan nama terlebih dahulu, maka dia akan munculnya di pojok karena dia tidak memiliki induk ya Sobat Excel atau tidak memiliki header. Nah, untuk menanggulanginya di sini kita bisa tarik saja bisnis dan marketingnya dipegang oleh Adilham. Jadi di sini kita juga bisa tambahkan lagi untuk bisnis dan marketing ada 3 orang yaitu Diona Aprilia. Nah, di sini kita bisa tarik bagannya atau strukturnya agar lebih bisa terlihat. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bagan yang sesuai dengan kita inginkan. Jadi Sobat Excel silakan nanti kalau ingin ditambahkan. Nah, bagaimana kalau di Ricky Liu itu ternyata masih ada posisi di bawahnya? Nah, di sini kita akan coba tambahkan di yang dipimpin oleh Ricky Liu itu adalah staf pendidikan ya contohnya. Jadi di sini di bagian dari manajer atau kolom B itu ketikkan namanya ya Sobat Excel. Jadi di sini saya akan tambahkan Ricky Liu. Nah, jadi headernya nanti itu adalah Ricky Liu. Nah, Ricky Liu ini akan mengepalai di bagian pendidikan. Jadi di sini di bagian kolom A itu saya tambahkan jabatan pendidikan. Nah, akan muncul seperti ini ya Sobat Excel. Kalau mau ada lagi pendidikan itu yang bertanggung jawab, di sini kita bisa tambahkan kolom B itu pendidikan seperti ini. Dan orang yang berada di pendidikan itu adalah Arthur. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini Sobat Excel. Jadi Sobat Excel tinggal belajar bagaimana cara menempatkan header yang benar. Di sini untuk header saya letakkan di kolom B. Nah, di sini Sobat Excel bisa merubah tampilan dari bagannya. Di sini coba kita ubah ya. Kita letakkan di bagian samping agar nanti editornya terlihat. Terus klik 2 kali di bagian bagan. Akan muncul tampilan seperti ini ya Sobat Excel. Terus pilih yang namanya sesuaikan, akan muncul yaitu ORG seperti ini, itu kita klik saja. Nah, di sini kita juga bisa pilih ukuran dari kotaknya di sini Sobat Excel. Jadi di sini ada beberapa pilihan yaitu sedang, kecil, dan besar. Kita pilih sedang saja. Nah, di sini kita bisa ubah warna nodusnya. Nah, kita klik saja. Di sini kita bisa sesuaikan ya. Nodus itu adalah kotak yang besar itu. Nah, kita ganti sesuai dengan keinginan. Nah, di sini juga ada bagian warna nodus yang dipilih. Jadi artinya kalau kita klik bagian nodus itu, warnanya akan berubah seperti yang kita pilih di bagian warna nodus yang dipilih di sini Sobat Excel. Setelah kita edit, di sini kita juga bisa mengganti pemegang jabatan atau penambahan. Nah, contohnya di sini adalah Sarafong itu ternyata pindah divisi, dia berubah menjadi divisi SDM. Jadi kita ganti SDM. Maka di sini bagian Sarafong itu akan langsung masuk di bagian SDM Sobat Excel. Nah, di sini juga bisa kita hapus ya Sobat Excel ya. Jadi kalau kita hapus seperti ini, kita del. Nah, dia juga akan langsung hilang dan struktur organisasi atau bagannya itu terupdate secara otomatis. Di sini kita bisa ganti pemegang jabatannya atau posisinya Sobat Excel. Jadi di bagian keuangan sebelumnya dipegang Risa Purnama itu ternyata ada perubahan. Jadi Erika Fong itu menempati bagian keuangan untuk sekarang. Jadi kita update seperti ini dan bagian keuangan akan otomatis menjadi Erika Fong. Nah, di sini Sobat Excel kalau kita mau ganti jabatan itu juga bisa. Jadi kita bisa langsung bagian dari nama yang berkaitan dengan jabatan baru itu bisa langsung kita ganti. Contohnya di sini bagian SDM. Ternyata itu kita harus tulisnya lengkap. Jadi di bagian SDM ini itu kita tulis secara lengkap yaitu sumber daya manusia. Jadi untuk semua yang bertuliskan SDM harus diganti dengan sumber daya manusia. Kalau tidak akan menjadi 2 bagan seperti ini Sobat Excel. Jadi induknya nanti terpisah. Nah, jadi di sini kita harus ganti keseluruhan dari yang SDM menjadi sumber daya manusia. Untuk contoh yang lain silahkan Sobat Excel pilih di sini keuangan bisa jadi akuntansi atau sesuai yang berada di perusahaan atau instansi Sobat Excel. Di sini Sobat Excel juga bisa pindah bagannya di Microsoft Word ya. Di sini saya langsung menggunakan Ctrl C, itu kita copy dan pindah ke Microsoft Word, langsung kita Ctrl V atau paste. Maka di sini kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan yang ada di spreadsheet tadi Sobat Excel. Oke Sobat Excel, itu tadi bagaimana cara kita membuat struktur organisasi pada Google Spreadsheet.
Kalau Sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan share videonya dan berlangganan dengan